akar akidah Syiah sebenarnya pada al-wilayah, yaitu apa? Mengklaim yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah adalah Ali melalui nas wasiat, kan begitu ya. Itu artinya apa? Klaim ini dibangun lalu membuat sebuah konsekuensi fikih atau konsekuensi akidah. Berarti semua orang yang mengakui Abu Bakar, Umar, Utsman sebagai khalifah setelah Rasulullah berarti kafir. Murtad, halal darahnya. Terutama ummahatul mukminin. Ustadz Bayaran ini menyatakan bahwa Syiah mengkafirkan dan menghalalkan darah siapa saja yang mengakui Abu Bakar, Umar, dan Utsman sebagai khalifah. Ini jelas tuduhan keji dan tak berdasar. Dan para pemirsa pun dapat menilai ocehan ini tidak berbobot. Namun sering kami katakan, jika mereka tidak menciptakan tuduhan, maka dolar akan terhenti mengalir kepada mereka. Di video-video sebelumnya, kami telah jawab dengan bukti otentik dan ilmiah apa yang dituduhkan tadi oleh Ustadz Bayaran tersebut. Namun kali ini sebaliknya, kami akan memberi informasi kepada pemirsa kelompok mana yang mudah mengkafirkan dan menghalalkan darah sesama muslim. Berikut ini, kami juga akan buktikan bagaimana ajaran kelompok Ustadz Bayaran ini dengan mudahnya mengkafirkan dan menggolongkan kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah yang banyak dianut oleh mayoritas muslimin sebagai pengikut kafir Quraisy dan musyrikin, bahkan menghalalkan darah mereka. Berikut pernyataan mereka. Dalam kitab Ad-Durarus Saniyah yang dikumpulkan oleh Abdurrahman An-Najdi Al-Hambali, jilid 3, cetakan ke-7 tahun 2004, halaman 210 sampai 211. Abdurrahman An-Najdi berkata, adapun kelompok Asy'ariyah, yaitu kelompok yang dinisbatkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari, mereka telah mensifati Rabbul Alamin dengan sifat-sifat ketiadaan. Sampai kalimat, dan para imam Ahlus Sunnah, maksudnya Ibn Taimiyah, dan pengikutnya, maksudnya Wahabi, mereka mempunyai karangan-karangan yang cukup terkenal dalam menyanggah kelompok kafir yang menentang ini. Kami tegaskan, dalam menyanggah kelompok kafir yang menentang ini, yaitu Asy'ariyah, mereka telah menyingkap di dalam kitab-kitabnya tersebut setiap syubhat yang Asy'ariyah miliki. Artinya, kelompok Asy'ari divonis kafir oleh kelompok Wahabi. Karena Wahabi saat ini masih minoritas, maka mereka hanya berani membid'ahkan amaliyah muslimin, seperti maulid, tahlil, dan lain sebagainya. Yang pada hakikatnya, Wahabi mengkafirkan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Di dalam kitab Al-Minnahul Makkiyah, karya Ibn Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, yang diterbitkan oleh Darul Minhaj, cetakan kedua, tahun 2005, halaman 664. Ibn Hajar Al-Haytami berkata, orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah para pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, dan seterusnya. Demikian yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut Ibn Hajar adalah kelompok Asy'ariyah dan Maturidi. Adapun selain mereka adalah kelompok sempalan. Bukti lain pernyataan ulama si Ustadz Bayaran ketika menilai kelompok Ahlus Sunnah adalah sebagai berikut. Dalam kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, karya Soleh bin Fuzan, salah satu ulama Wahabi, jilid 1 yang diterbitkan oleh Kerajaan Arab Saudi, cetakan kedua tahun 1412 Hijriah, halaman 121. Al-Fuzan berkata, dan nas-nas tentang sifat Allah termasuk ayat muhkamat sampai pada kalimat yang telah diingkari oleh pelaku bid'ah, yaitu kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah yang mereka mengikuti metode musyrikin Quraisy. Mereka kafir kepada Sang Maha Pengasih dan mengingkari asma Allah. Menurut Wahabi, bahwa mayoritas kaum muslimin di Indonesia, terutama NU, mereka mengikuti metode musyrikin Quraisy. Mereka kafir kepada Allah dan mengingkari nama-nama Allah. Hal ini wajib diketahui oleh para kiai NU dan mereka dapat konfirmasi kitab ini. Karena itu, mereka melakukan pemboman di mana-mana dengan dalih yang dibunuh adalah musyrik, sehingga mereka tidak berdosa, bahkan mendapatkan pahala. Bahkan mereka membolehkan membunuh siapa saja yang mengeraskan bacaan niat dalam sholat fardu, seperti mengucapkan usolli fardu zuhri dan seterusnya. Berikut bukti fatwa ulama si Ustadz Bayaran tersebut dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 2,
yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 1987, halaman 98 sampai 99. Ibn Taimiyah berkata, mengeraskan lafaz niat tidak disyariatkan di sisi seorang pun ulama muslimin, dan tidak dilakukan oleh Rasulullah, dan tidak dilakukan oleh salah seorang dari para khalifahnya dan para sahabatnya, para salaf umat dan para imamnya. Dan barang siapa yang mengklaim bahwa hal itu termasuk agama Allah dan wajib, maka wajib mengenalkan kepadanya hukum syariat dan bertaubat dari ucapannya ini. Jika dia tetap bersikukuh, maka dia dibunuh. Kami tegaskan, jika dia tetap bersikukuh, maka dia dibunuh. Dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra karya Ibn Taimiyah, jilid 2, halaman 104 sampai 105, Ibn Taimiyah berkata, jika seseorang menjadi pengikut Abu Hanifah atau Malik atau Syafi'i atau Ahmad dan dalam beberapa masalah memandang bahwa mazhab lainnya lebih kuat, lalu dia mengikutinya, dalam hal ini lebih baik baginya tanpa merusak agama dan sikap adilnya tanpa disangkal. Bahkan demikian lebih utama dalam kebenaran dan lebih disukai Allah dan Rasulnya daripada orang yang fanatik pada satu orang atau tokoh atau imam mazhab tertentu selain Nabi, sebagaimana orang yang fanatik kepada Malik atau Syafi'i atau Ahmad atau Abu Hanifah. Dia memandang bahwa perkataan seseorang tertentu adalah benar yang seyogyanya diikuti, tanpa menoleh kepada perkataan seorang imam yang bertentangan dengannya. Maka siapa yang melakukannya, yaitu hanya mengikuti satu imam mazhab saja atau fanatik, dia menjadi jahil dan sesat, bahkan bisa menjadi kafir. Kami tegaskan, bahkan bisa menjadi kafir. Bahwasanya apabila dia meyakini orang-orang wajib mengikuti salah seorang dari para imam tanpa mengikuti imam lainnya, maka wajib dituntut bertaubat jika dia mau bertaubat. Jika tidak mau, maka dibunuh. Kami tegaskan, jika tidak mau, maka dibunuh. Bisa kita lihat bagaimana dengan mudahnya Ibn Taimiyah, seorang ulama panutan Ustadz bayaran ini, menghalalkan darah seorang manusia hanya karena dia fanatik terhadap mazhab yang dianutnya. Dalam kitab Syarah Kitab Tauhid min Sahihil Bukhari karya Al-Ghaniman, salah satu ulama Wahabi, yang diterbitkan oleh Darul Asimah, cetakan kedua tahun 2001, halaman 24 sampai 25. Al-Ghaniman berkata, dan telah dinisbatkan kepada mazhab Al-Asy'ari sebagian besar kaum muslimin di dunia ini dari para pengikut 4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mereka berpegang kepada takwil nas-nas yang berbicara tentang sifat Allah. Terkadang takwil tersebut sampai memutarbalikkan makna, dan terkadang pula takwil tersebut sangat amat jauh maksudnya dari lafaz zahirnya. Dunia ini telah dipenuhi dengan kitab-kitab mazhab tersebut, yaitu mazhab Al-Asy'ari, yang mana para pengikutnya mengaku sebagai ahlus sunnah, dan mereka menisbatkan orang yang beriman dengan lafaz zahir nas kepada tasbih dan tajsim. Dan sudah seharusnya bagi para ulama pewaris Rasulullah untuk melawan arus kezaliman ini, yaitu dengan cara yang disesuaikan dengan keadaan, berupa diskusi atau karya ilmiah, atau menjelaskan kebenaran dengan dalil akli dan nakli, dan terkadang perkara ini harus diselesaikan dengan senjata. Kami tegaskan, dan terkadang perkara ini harus diselesaikan dengan senjata. Dalam kitab Al-Ajwibatul Mufidah karya Saleh bin Fuzan, salah satu ulama Wahabi, yang diterbitkan oleh Darul Minhaj, cetakan ketiga tahun 1424 Hijriah, halaman 217. Soal 97. Apa hukum orang yang membawakan hadis Sa'ab bin Jasamah dalam rangka membunuh orang-orang yang tak bersalah dan meledakkan instalasi-instalasi untuk menakut-nakuti kaum kafir serta membalas keburukan yang terjadi pada muslimin disebabkan oleh mereka yang kafir? Jawab Al-Fuzan, menghancurkan properti-properti kaum kafir dan tempat-tempat pertahanan mereka, meski dampak dari tindakan itu membunuh balita dan anak-anak, ini termasuk jihad. Kami tegaskan, meski dampak dari tindakan itu membunuh balita dan anak-anak, ini termasuk jihad.
Bisa kita lihat bagaimana seorang ulama panutan Ustadz bayaran ini, yaitu Al-Fauzan, juga menghalalkan darah anak-anak balita dan dia juga menganggapnya sebagai jihad. Inilah doktrin terorisme yang ditanamkan kepada para pengikutnya, yang mana jika mereka sudah menilai seseorang kafir maka wajib untuk dibunuh. Dalam kitab Majmu' al-Fatawa karya Ibn Taimiyah jilid 22 yang diterbitkan oleh Mujamma Malik Fahad, Kerajaan Arab Saudi, cetakan tahun 2004, halaman 28. Ibn Taimiyah berkata, siapa yang menunda sholat karena bekerja atau berburu atau melayani seorang ustaz atau lainnya hingga matahari terbenam, maka wajib dihukum. Bahkan wajib dibunuh menurut jumhur ulama setelah diharuskan bertaubat. Jika bertaubat dan berkomitmen akan melaksanakan sholat pada waktunya, maka dia memang diharuskan demikian. Namun jika dia mengatakan, aku tidak akan sholat kecuali setelah matahari terbenam, dikarenakan melakukan pekerjaan, berburu atau lainnya, maka dia harus dibunuh. Kami tegaskan, maka dia harus dibunuh. Silakan para pemirsa nilai, kelompok Ustadz bayaran ini bisa membunuh seseorang hanya karena orang tersebut menunda untuk melakukan sholat. Dari mana asal muasal fatwa ini? Apakah ada dalam Al-Quran? Apakah ada di dalam sunnah Rasulullah? Di dalam kitab yang sama, jilid 14, halaman 478. Ibn Taimiyah berkata, firman Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Terdapat takyid atau persyaratan bahwa bila ayah mengajak anak kepada kesyirikan, maka anak tidak boleh mentaatinya. Bahkan dia boleh menyuruh dan melarang si ayah. Menyuruh dan melarang ayah ini termasuk berbuat kebaikan kepadanya. Jika dia seorang musyrik, boleh si anak membunuhnya. Kami tegaskan, jika dia seorang musyrik, boleh si anak membunuhnya. Bisa kita bayangkan bagaimana Ibn Taimiyah, seorang ulama panutan Ustadz bayaran ini dan kelompoknya, dengan ringan membolehkan seorang anak untuk membunuh orang tuanya karena dinilai telah musyrik, yaitu menyekutukan Allah. Tentu pengertian musyrik di sini adalah sesuai pemahaman kelompok Ustadz bayaran ini. Di dalam kitab yang sama, jilid 25, halaman 210. Ibn Taimiyah berkata, siapa yang mengatakan bahwa berbuka atau tidak puasa tidak diperbolehkan kecuali bagi orang yang tidak mampu berpuasa, maka yang mengatakan tersebut diminta bertaubat jika mau bertaubat. Jika tidak bertaubat, boleh dibunuh. Kami tegaskan, jika tidak bertaubat, boleh dibunuh. Di sini Ibn Taimiyah membolehkan membunuh seorang manusia hanya karena perbedaan pendapat, yang mana pendapat orang tersebut adalah seorang yang boleh tidak puasa hanyalah bagi yang tidak mampu. Sedangkan Ibn Taimiyah memiliki pendapat yang lain, maka orang tersebut boleh dibunuh. Akidah macam apa ini? Inilah penghargaan kelompok Ustadz bayaran ini kepada nyawa seorang manusia. Di dalam kitab yang sama, jilid 22, halaman 487, Ibn Taimiyah berkata, tiada perselisihan di antara muslimin bahwasanya jika seorang hamba berdoa kepada Allah dengan mengucapkan, ya Allah, wahai zat yang maha pengasih. Hal ini jelas dengan gamblang bagian dari agama Islam. Sebagaimana firman Allah, katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai Al-Asmaul Husna. Nabi dalam doanya berucap, ya Allah, ya Rahman, sampai kalimat, siapa yang ingkar atau menolak untuk berucap ya Allah ya Rahman, maka dia diminta bertaubat jika mau bertaubat. Jika tidak mau bertaubat, maka boleh dibunuh. Kami tegaskan, maka boleh dibunuh. Bisa kita lihat, Ibn Taimiyah menilai siapa yang enggan atau tidak mau menyertakan kalimat ya Allah ya Rahman di dalam doanya, maka diminta bertaubat. Jika tidak mau bertobat, maka harus dibunuh. Seperti inilah kelompok Ustadz bayaran memperlakukan orang yang tidak sama pemahamannya dengan mereka. Dalam kitab Al-Adilah An-Naqliyah karya Ibn Baz, salah satu ulama Wahabi yang diterbitkan oleh Maktabah Ar-Riyad Al-Hadithiyah, cetakan kedua tahun 1982, halaman 22 sampai 23.
Ibn Baz berkata, juga ulama yang populer yang menjadi rujukan dalam masalah ini dan lainnya telah menegaskan apa-apa yang ditunjukkan Al-Quran, yaitu bergeraknya matahari dan bulan pada garis edar keduanya atas sistem yang ditata Allah bagi keduanya. Bahwasanya bumi adalah bagian besar yang diam, yang ditegakkan Allah dengan pegunungan dan diberikan olehnya pasak-pasak baginya. Siapa yang mengatakan sebaliknya, bahwa matahari diam tak bergerak, telah mendustakan Allah dan kitabnya, yaitu Al-Quran, sampai kalimat, dan semua yang mendustakan Allah, atau mendustakan kitabullah, atau mendustakan Rasulullah Al-Amin, maka menjadi kafir yang sesat dan menyesatkan. Dia diharuskan bertaubat jika mau bertaubat. Jika tidak mau, maka hukumannya dibunuh sebagai orang kafir yang murtad. Kami tegaskan, maka hukumannya dibunuh sebagai orang kafir yang murtad dan hartanya menjadi fa'i atau rampasan untuk Baitul Mal Muslimin. Bisa kita lihat, bukan hanya yang berbeda dalam hal agama saja yang dibunuh dalam keyakinan kelompok Ustadz Bayaran ini. Bahkan, siapa yang menganggap bumi memutari matahari, maka dianggap telah menentang Allah dan Rasulnya. Dan orang tersebut wajib dibunuh serta hartanya menjadi pampasan perang. Sekarang mari kita simak kesaksian salah satu ulama Ahlus Sunnah mengenai ajaran Ustadz Bayaran ini. Dalam kitab Ajaibul Athar, karya Al-Jabarti, Jilid 2 yang diterbitkan oleh Darul Jil, cetakan kedua tahun 1978, halaman 554. Jabarti, yaitu seorang mufti Hanafi di zamannya, berkata, kaum Wahabi memerangi Taif, yaitu suatu daerah di Arab Saudi. Mereka perangi penduduknya selama 3 hari hingga mereka menang dan merampas daerah itu. Kaum Wahabi menguasainya secara paksa. Mereka membunuh orang-orang laki, menawan para wanita dan anak-anak. Inilah kebiasaan mereka terhadap orang-orang yang mereka perangi. Dari sini jelas bagi para pemirsa mengapa Ustadz Bayaran ini menuduh Syiah menghalalkan darah dan harta kaum muslimin, yaitu untuk menutupi keyakinannya sendiri.